secara global sekitar 35% itu di tempat kerja itu adalah milenial. Di tahun 2025 itu sudah mencapai 75%, Bapak Ibu. Jadi kita mesti mulai bersiap nih. Ya, di Indonesia sendiri saat ini sudah di angka 33,7%. Ya, Astra waktu itu dia merilis sekitar tahun 2017 itu sekitar sudah 60% lebih di tempat dia. Sama di tempat di Intiland juga sekarang sudah sekitar 60%-an. Ya, semuanya milenial, Bapak Ibu. Nah, ini ada satu studi juga yang dirilis tahun 2015. Bapak Ibu bisa lihat bahwa 53% orang HR, ya, orang yang mengurusi orang nih, termasuk milenial, itu mereka bilang apa? Bahwa milenial itu sulit loh untuk mengelolanya. Ya, kemudian 58% dari studi ini bilang apa? Bahwa milenial itu hanya akan bertahan ya paling lama sekitar 3 tahun lah. Tapi studi ini sudah diperbarui, ya ada lagi studi terbaru dari Deloitte, itu cukup membesarkan hati sih menurut saya. Ya Deloitte itu melakukan satu studi global juga dia lakukan. Itu mereka lakukan studinya itu di akhir tahun 2019 dan di awal 2020. Nah, di situ dibilang bahwa milenial sekarang mereka akan bertahan atau akan tetap bekerja di tempat pekerjaan yang sama itu sekitar 5 tahun. Dan menurut Deloitte dia bilang ini adalah satu angka yang mereka tidak pernah temukan sejak 2016 mereka melakukan survei secara rutin. Nah, Bapak Ibu, ya, pandemi ini juga merubah cara berpikir dan sudut pandang milenial. Ya, yang sebelumnya mereka hanya akan bertahan 2-3 tahun. Ya, setelah adanya pandemi ini, mereka merasa, oh sebenarnya nggak gampang loh cari kerjaan di tempat lain. Bisa bertahan dengan pekerjaan yang sekarang aja, itu sudah bersyukur sekali. Sehingga makanya angka 5 tahun ini muncul, Bapak Ibu. Dan seperti Deloitte bilang, angka ini tidak pernah muncul 5 tahun ini sejak 2016. Ya, paradigma milenial juga berubah, Bapak Ibu. Ya, ini yang kita perlu cermati. Artinya apa? Artinya kita juga akan perlu energi, ya kita perlu fokus lagi bagaimana mengelola milenial itu untuk mereka juga betul-betul pada saat mereka stay, bukan hanya stay karena tidak ada pilihan lain. Tapi mereka stay, mereka juga mau berkontribusi. Gitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat nih, seringkali perbedaan antara milenial dengan generasi X. Ya, 80% milenial itu orangnya narsis, gitu. Jadi suka tampil, Bapak Ibu. Ya, makanya salah satunya milenial itu maunya itu adalah pengakuan, itu penting buat dia. Dan milenial itu orangnya sangat terbuka. Ya, dia sangat terbuka juga termasuk feedback. Nanti saya akan tampilkan satu studi yang lainnya. Milenial juga kreatif, dia punya ide-ide. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah punya cukup wadah untuk itu? Ya, untuk menampung kreativitas dan ide-ide mereka. Apakah kita membukakan satu kesempatan untuk mereka menyampaikan idenya? Ya, karena mereka itu adalah orang-orang yang sangat kreatif. Dan milenial ini sangat apa? Sangat cepat untuk beradaptasi. Gitu. Tapi Bapak Ibu, milenial ini bukan tim player yang bagus. Ya, mereka cenderung senang untuk bekerja sendiri dalam pekerjaan. Tapi kalau berdasarkan studi, milenial ini adalah orang yang sangat menghargai sosialisasi. Ya, kita lihat sebelum pandemi, tempat tongkrongan anak muda, kafe-kafe, itu paling banyak milenial bukan? Ya, setelah mereka bekerja, mereka nggak langsung pulang, kongko dulu teman-temannya. Ya, kalau untuk urusan networking dengan teman-temannya, sosialisasi, mereka sangat menghargai hal itu. Tapi untuk pekerjaan, mereka cenderung sendiri. Karena apa? Mereka banyak mengandalkan teknologi.